waktunya untuk hadir dengan semangat yang sama untuk belajar hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada seluruh peserta pelatihan, kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Silakan ibu-ibu atau bapak mencari tahu sebanyak mungkin informasi yang perlu diketahui dari sumber. Jadi ibu, monggo ditanyakan pada beliau. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam kata penyampaian. Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dujani Dajarni dan Hajah Marfumah. Mukhtarudin menempuh pendidikan di Kota Pangkalambun yakni SDN 2 Pangkalambun, SMP 1 Pangkalambun, SMA 1 Pangkalambun, dan pendidikan S1 Visopol jurusan Administrasi Negara di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mukhtarudin memiliki segudang pengalaman baik di eksekutif maupun legislatif dan pengabdian pada masyarakat. Pernah sebagai dosen, berkarir sebagai aparatur sipil negara selama 12 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Promosi pada Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada pemilu legislatif 2004, Dr. Andes Mukhtarudin terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009. Sejak saat itu, karir politiknya mulai menterang, walaupun sejak tahun 1998 ia telah aktif di Partai Golkar di Kota Waringin Barat, menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009 dan hingga tahun 2018, Dr. Andes Mukhtarudin mulai menduduki jabatan penting di DPP Partai Golkar, yakni Wakil Ketua Subdivisi Evakuasi dan Perencanaan Badan Pemenangan Pemilu, Wakil Koordinator Provinsi Kalimantan Tengah Badan Pemenangan Pemilu, Wakil Sekretaris LPK, Wakil Ketua POKJA Kehutanan dan LH, Anggota Departemen PP Wilayah Kalimantan, Wakil Ketua Korbit Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan. Pada pemilu legislatif tahun 2019 kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Tahun 2019 sampai 2021 di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Tahun 2021 hingga sekarang di Komisi 7 yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan perindustrian, anggota Badan Anggaran DPR RI Akademi, tempuh pelajaran dari alat kelengkapan dewan. Di Federasi Partai Golkar menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perindustrian dan Pembangunan yang bisa disebut dengan IMBA. Di DPP Partai Golkar periode 2019 hingga 2024 menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta sebagai Koordinator Wilayah Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, Dr. Andes Mukhtarudin berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, yakni penghargaan Inspirasi 3. Program-program aspirasi Dr. Andes Mukhtarudin yang telah diperjuangkan untuk masyarakat Kalimantan Tengah, yakni program sosialisasi 4 pilar kebangsaan, pelatihan publikasi di jurnal internasional bereputasi menengah dan tinggi, pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah, pelatihan vokasi industri berbasis sistem 3-in-1 yang meliputi pelatihan desain grafis angkatan 1 hingga 15, pelatihan good manufacturing practice GMP atau cara produksi pangan olahan yang baik, pelatihan berbasis 6
bimbingan teknis, industri kecil menengah IKN, mesin pemimpin jagung untuk PUD Tani Subur, program bantuan 425 titik PJU tenaga surya, dan tahun 2023, Dr. Anas Mukhtarudin telah mengusulkan PJU tenaga surya sebanyak. Apa kabar semuanya? Nanti kalau bilang semangat pagi, jawabannya pagi, oke? Semangat pagi. Lagi kurang lengkap, angkat tangannya semua. Nah, itu baru mantap. Tepuk tangan untuk ibu semua. Tadi kan sudah joget seperti ini, baik pun bimbingan teknis yang lain, karya tulis dan lain macam. Nah, kegiatan pelaksanaan pelatihan ini merupakan kerjasama dari program dari Badan Riset dan Internasional yang tentu berkolaborasi dengan DPR RI dan Komisi 7. Ya. Tentu ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, tentunya kita memanjatkan puji syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya juga sehingga kembali pelaksanaan pelatihan dari BRIN dilaksanakan di Barat ini. Sebelumnya juga ada di sini juga dari BRIN dulu. Saya lupa ya, kapannya. Kegiatan tentang pelatihan pengolahan yang sejenis kurang lebih. Nah, tentu kegiatan ini tujuannya adalah ya, yang pertama untuk meningkatkan kemampuan keahlian daripada peserta atau ibu-ibu dalam pengolahan makanan yang berbasis ikan. Ya, ikan yang hari ini berbasis fish jelly, perikanan yang berbasis fish jelly. Mungkin nanti dijelasin fish jelly ini seperti apa oleh instruktur. Ya. Tapi kira-kira kurang lebihnya yang sudah diolah seperti bikin nugget, itu kan sudah berbasis fish jelly, bakso, kemudian abon, ya, itu kan semuanya berbasis fish jelly. Nanti akan diajarkan teori-teorinya ya, secara langsung dari para instruktur, dan juga nanti ada semacam demo ataupun bukan praktek pengolahan, tapi ada demo bagaimana sih bikinnya. Mungkin nanti ada perwakilannya, selebihnya yang lainnya lihat ya. Dengan diharapkan dengan itu bisa ada penambahan kontak. Nah, ini tujuannya tidak lain. Yang pertama menambah kemampuan dan keahlian. Walaupun barangkali sudah ahli adalah mengurusi rakyat. Yang namanya pejabat itu, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia gubernur, bupati, DPR RI, tugasnya itu ya untuk mengurus negara dan isinya. Nah, jadi negara dengan isinya adalah rakyatnya. Jadi memang kami memang diamanahkan oleh konstitusi, oleh undang-undang adalah mengurus negara ini sebagai perwakilan dari masyarakat. Ada yang wakilnya di eksekutif yang jadi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Ada yang perwakilannya di DPR, baik DPR pusat, kabupaten maupun provinsi. Ini adalah perwakilan rakyat yang mengurusi negara dan mengurusi daerah dan mengurusi rakyat. Memang tugasnya. Jadi memang tugasnya. Jadi oleh karena itu memang kewajiban bagi kami sebagai pejabat negara mengurus negara dan mengurus rakyat. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita. Yang artinya dalam hal ini adalah keterampilannya. Yang kebetulan hari ini keterampilan. Di samping kegiatan-kegiatan yang lain. Kemarin saya melakukan bersama BRIN tentang penulisan karya tulis bagi mahasiswa. Ini agar mereka dalam menyusun karya tulis, bikin makalah, tugas akhir skripsi dan lain-lain itu diberikan ilmunya bagi mahasiswa. Nah, hari ini ibu-ibu nih diberikan pelatihan untuk mengolah makanan yang dari hasil ikan, dari berbasis ikan untuk yang kaitan dengan fish jelly. Nah, inilah memang tugas kami sebagai anggota DPR yang diberikan oleh amanah oleh rakyat, ya, Kalimantan Timur.
Nah, oleh karena itu tentu program-program yang seperti ini tentu ke depan akan terus dilaksanakan baik bersama dengan BRIN maupun dengan mitra kerja kami lain. Saya duduk di Komisi 7 yang membidangi masalah energi, pertambangan, industri, dan riset. Nah, BRIN ini adalah mitra kerja Komisi 7 yang terkait dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mengenai penelitian lah, kalau riset itu bahas. Karena ya sama kita handphone. Ibu-ibu punya handphone, punya smartphone semua kan, punya handphone cerdas. Rata-rata sudah punya Android ya Bu ya. Di dalam Android itu ada aplikasi namanya, ya betul. Nggak ada aplikasi, kosong rompong. Walaupun kita belinya mahal, tapi kalau nggak diisi aplikasi nggak bisa apa-apain. Ya. Nah, oleh karena itu sama. Ya, jualan online, beli online, jual online, ya betul ya. Nah, jadi belanja sambil tidur dari patin misalnya. Tahu-tahu ya jual orang Pekalambun, ya kan? Jual Bukalapak dia. Nah, khusus bagi ibu yang punya anak muda yang tadi sedang berpendidikan, yang melakukan proses pendidikan, sekali lagi pesan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daulah Anda. Kucing kurus mati di papa, bani bawa dari Marunda. Badan kurus bukan mata. Suruh kirim si janda muda. Badan kurus bukan mata. Terus dikirim si janda muda. Mati lampunya, jalan terus dapat sampainya. Ada janda kabur suaminya, mau dilamar banyak anaknya. Ada janda kabur suaminya, mau dilamar banyak anaknya. Hidup janda. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya timang-timangnya. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya timang-timangnya.
Dalam rangka kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya, khususnya bagi ibu rumah tangga, sehingga bisa mempunyai keahlian dan keterampilan dan bisa menjadi sebuah usaha. Ya. Jadi mendorong mereka juga dengan keterampilan yang dimiliki bisa membuka peluang usaha bagi mereka dalam rangka memperkuat pendapatan keluarga, home industry. Dan ini kegiatan bentuk aspirasi, ya, dan sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab struktur saya sebagai kewajiban anggota DPR untuk terus berbuat yang terbaik bagi Mukhtarudin